kita akan belajar tentang perjalanan Pancasila hingga ditetapkannya sebagai dasar negara. Nah, mulanya Indonesia adalah salah satu bangsa yang pernah dijajah oleh negara lain. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa semangat Indonesia untuk mengusir penjajah tidak lepas dari semangat para pemuda dan pemudi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mereka melakukan berbagai upaya untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Dan 17 Agustus 1945 lah menjadi tanggal ditetapkannya kemerdekaan Indonesia. Namun karena Indonesia merupakan negara bekas jajahan bangsa lain, maka Indonesia belum memiliki dasar negara, sehingga para tokoh kemerdekaan Indonesia mulai membuat dan memutuskan dasar negara yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dan semuanya pun tak lepas dari pemberian janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, yaitu Kuniaki Koiso untuk Indonesia pada tanggal 7 September 1944. Lalu pemerintah Jepang mendirikan BPUPKI, di mana BPUPKI tersebut bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai tujuan BPUPKI, BPUPKI sendiri dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diketuai oleh Dr. Rajiman Mutiodiningrat. BPUPKI menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada sidangnya tersebut, Ketua BPUPKI bertanya kepada para anggotanya perihal apa dasar negara Indonesia yang akan dibentuk ini. Sontak para anggotanya pun mengemukakan usulannya. Bermula pada tanggal 29 Mei 1945, Dr. Muhammad Yamin mengemukakan 5 rumusan dasar negara, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Lalu, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo juga mengemukakan 5 rumusan dasar negara, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Lalu pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno juga mengemukakan 5 rumusan dasar negara, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyatakan di dalam pidatonya dan kemudian dikenal oleh masyarakat sebagai lahirnya Pancasila, sila yang berarti asas atau dasar. Dan di kelima dasar itulah nantinya kita akan menciptakan negara Indonesia menjadi negara yang kekal dan abadi. Usulan Soekarno pun diterima dengan baik oleh seluruh peserta sidang. Dan sebelum sidang pertama berakhir, dibentuklah sebuah panitia kecil yang tak hanya bertugas untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara, tetapi juga mempersiapkan dokumen itu untuk memproklamasikan Indonesia merdeka. Dari panitia kecil itu, kemudian dipilihlah 9 orang untuk dijadikan panitia 9 yang berisikan antara lain Panitia 9 yang bertugas untuk merancang kembali rumusan Pancasila yang telah dicetuskan oleh Insinyur Soekarno. Rumusan ini kemudian dikatakan sebagai Piagam Jakarta. Karena Indonesia terdiri dari gugusan Sabang sampai Merauke, tidaklah adil bila dasar negara didasarkan pada satu agama saja. Oleh karena itu, sila pertama pada Piagam Jakarta mengalami perubahan yang awalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Namun, sebagian umat Islam merasa tidak puas diri dan banyak melakukan pemberontakan bersenjata setelah keputusan itu diadakan. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, beberapa dokumen penetapannya ialah rumusan pertama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter tanggal 22 Juni 1945, rumusan kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945, rumusan ketiga Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1949, rumusan keempat Mukaddimah Undang-Undang Dasar Sementara tanggal 15 Agustus 1950, dan rumusan kelima, rumusan pertama menjiwai rumusan kedua dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi merujuk dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, itu tadi penjelasan tentang dilahirkannya Pancasila hingga ditetapkannya sebagai dasar negara.
Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di video kita selanjutnya. Bye.